Selamat pagi sahabat jantung. Apa kabar pagi hari ini? Pasti dalam keadaan sehat semua. Pagi ini saya akan memandu satu program, yaitu dengan program Save Your Heart. Pada program ini akan disajikan dalam edukasi dan informasi yang akan disampaikan oleh seorang pakar, sarjana apoteker. Pastinya terkait dengan penggunaan obat-obat bagi pasien jantung kardiovaskuler. Pagi ini juga kita akan mengupas tuntas terkait bagaimana sih penggunaan obat tersebut dan kapan kita bisa menggunakan obat tersebut, akan dijelaskan lebih detailnya pada acara program hari ini. Dan pemirsa atau sahabat sehat Rumah Sakit Jantung dapat melihat acara tersebut pada kanal Rumah Sakit Jantung dan website sosial media Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pada perjumpaan kali ini kita sudah bergabung oleh seorang Mbak, namanya Mbak Aprilia Ekasari Ratnaningsih, sarjana farmasi apoteker. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu Neti. Oke, kira-kira diskusi sedikit ya Mbak ya, terkait baik, dengan keahlian dan pengetahuan Mbak terkait dengan obat-obat penyakit jantung ya. Nah, sekilas saya ingin tanya Mbak, benar nggak sih kalau misalkan orang sudah terkena penyakit jantung harus minum obat seumur hidup? Nah, ini Mbak bisa jelaskan dengan baik. Oh ya, baik Bu. Memang betul, ada beberapa pasien yang menanyakan apakah obat saya harus diminum seumur hidup nih gitu ya. Memang betul, untuk obat-obatan penyakit jantung memang harus diminum seumur hidup karena penyakit jantung ini tergolong penyakit kronis. Jadi obat-obatannya memang harus berkelanjutan. Berbeda dengan pasien dengan keluhan flu, batuk, mungkin kalau gejalanya sudah hilang, obat tersebut boleh nggak dilanjut atau di stop. Untuk obat jantung harus tetap berkelanjutan, diminum setiap hari sesuai dengan petunjuk atau instruksi dari dokter. Kalaupun untuk lanjut atau tidaknya tergantung dari kondisi pasien tersebut. Jadi memang pasien jantung itu harus rutin kontrol untuk memastikan obat-obatan tersebut diminum rutin atau dilanjutkan gitu Bu. Oke, berarti kalau kita sudah terkena penyakit jantung harus terus-menerus ya Mbak, secara betul, patuh Bu. ya menggunakan obat-obat ya Mbak. Iya betul. Oke, berarti kira-kira itu sesuai arahan dari dokternya pastinya Iya, tentunya ya Dok, sesuai instruksi dari dokter. Dan saya ingin tahu Mbak, kira-kira secara pengalaman Mbak, obat-obat jantung itu apa aja Dok, Mbak April? Untuk obat-obat jantung yang biasa dikonsumsi pasien di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, itu ada obat bisoprolol ya atau Concor. Okay. Obat ini fungsinya untuk membantu denyut jantung ya Bu ya. Jadi untuk membantu jantung dalam memompa darah. Kemudian selain obat jantung juga ada obat-obatan kolesterol. Contohnya ada simvastatin atau rovastatin. Terus ada juga obat diuretik. Obat diuretik ini ada furosemid. Nah, cara kerja dari obat ini istilahnya untuk membantu mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, efek cairannya tersebut biasanya dibuang melalui urin ya Bu ya, atau biasanya pasien nanti akan sering pipis gitu. Oh gitu ya Mbak. Baik Mbak April, kita akan diskusi sedikit ya terkait dengan penggunaan obat-obatan kardiovaskuler. Ya, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan Mbak April, apakah kalau pasien atau masyarakat sudah ada yang terkena penyakit jantung, kan orang bertanya, apakah saya seumur hidup harus minum obat-obatan jantung? Nah, ini kira-kira gimana Mbak? Ya Bu, memang betul ya, untuk pertanyaan tersebut sering ya
ditanyakan kepada kami, apakah pasien jantung harus minum obat seumur hidup? Memang betul, pasien jantung itu harus minum obat seumur hidup karena penyakit jantung itu tergolong penyakit yang kronis. Berbeda dengan penyakit pada umumnya seperti flu, batuk. Mungkin obat-obatan flu atau batuk bisa di stop kalau gejalanya sudah hilang. Nah, kalau jantung ini walaupun gejalanya mungkin sudah hilang ya Bu ya, obat jantung ini perlu dilanjutkan untuk seumur hidup atau tidaknya mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter gitu Bu. Tetap sesuai arahan Tetap dokter sesuai, ya. iya Bu betul, April tetap ya? sesuai instruksi dari dokter, betul. Oke. Nah, kira-kira secara pengalaman Mbak April nih sebagai apoteker Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, kira-kira jenis apa saja sih kalau diberikan obat-obatan bagi pasien penyakit jantung koroner ini? Oh baik Bu, ada beberapa obat-obatan yang rutin dikonsumsi oleh pasien jantung koroner di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Contohnya yang pertama ada obat antiplatelet. Antiplatelet ini fungsinya antiplatelet atau pengencer darah ya Bu ya, biasa disebutnya. Ada clopidogrel, kemudian ada contohnya asetil salisilat, itu dia fungsinya sebagai pengencer darah. Kemudian ada juga obat-obat diuretik Bu, contohnya ada furosemid, dan obat furosemid ini fungsinya buat mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam tubuh. Nah memang dibuangnya lewat pipis Bu, atau buang air kecil ya. Iya. Jadi nanti pasien jantung memang akan sering pipis gitu. Kemudian ada obat kolesterol, contohnya ada simvastatin, atorvastatin. Selain itu juga ada obat untuk mengatasi serangan seperti ISDN atau isosorbidinitrat. Dia fungsinya buat mengurangi nyeri dada atau pada saat serangan. Nah, cara minumnya biasanya obat tersebut diletakkan di bawah lidah gitu Bu. Baik, setelah Mbak April jelaskan tuh ada obat-obat jantung yang melalui semuanya diminum ya, ada juga yang melalui lidah ya. Betul. Nah ini bedanya kenapa nih Mbak? Perbedaan antara yang langsung diminum dan ada yang ditaruh di bawah lidah. Tadi Mbak kan sudah menjelaskan ya. Betul. Terkait dengan kecepatan kali ya, kecepatan pengobatannya. Coba boleh dijelaskan Mbak. Baik, memang di sini ada obat jantung yang bisa langsung diminum atau cara penggunaannya diletakkan di bawah lidah ya Bu. Ya, kalau untuk obat jantung yang penggunaannya diletakkan atau penggunaannya di bawah lidah itu biasanya untuk mempercepat penyerapan Bu. Karena Ya? betul, karena di bawah lidah kan ada serabut otot jantung ya, yang kecil sehingga obat tersebut mudah diserap langsung ya Mbak langsung ya? Betul. Oke, jadi bisa menurunkan ya langsung atau mengurangi cepat ya, betul, atau mengurangi dari gejala seperti nyeri, nyerinya bisa teratasi, serangan bisa istilahnya kondisi emergensi ya, untuk menolong gitu, menolong pada saat itu ada waktu nggak Pak dalam waktu penyerapan bisa langsung berefek gitu dengan tubuh yang misalnya pada pasien yang serangan gitu. Berapa menit kah misalnya? Kurang lebih sih cepat ya Bu ya. Sampai 5 menit biasanya sih udah hilang ya. Udah hilang keluhannya. Kalau seperti kita ketahui ya, secara kebetulan saya juga, orang tua saya juga terkena penyakit jantung koroner Mbak. Dan obat-obatan yang suka digunakan tuh sering berdampak berdampak batuk-batuk gitu loh. Ini kira-kira kenapa ya Mbak? Emang efek dari obat tersebut atau seperti apa? Oh baik Bu, memang ada obat jantung yang diminum ya, yang efek sampingnya batuk gitu ya Bu ya? Iya betul. Memang ada beberapa obat jantung yang mempunyai efek samping batuk-batuk ya, contohnya ada captopril sama ramipril. Tapi tidak semua pasien bisa dapat efek samping tersebut Bu. Nah tapi kalau pasien yang mungkin ada efek batuk-batuk, boleh dikonfirmasikan ya, atau boleh dikonsultasikan dengan dokter supaya dokter bisa mengganti alternatif obat lain sehingga pasien tersebut merasa aman, nggak ada keluhan batuk lagi. Oh gitu ya.
Tapi emang itu berarti efek dari obatnya ya Mbak yang Betul, menyebabkan efek dari terjadi obat tersebut. batuk-batuk. Iya. Makanya sering banyak pasien mengeluhkan, "Dok, kenapa ya saya setelah minum obat ini terjadi batuk-batuk," gitu kan. Iya, Jadi betul. akhirnya dokternya mengatakan, "Oh, ini nggak apa-apa, nggak usah khawatir," gitu ya. Iya, Bu. Terkadang seperti itu. Terus seperti kita ketahui juga ya Dok, ada Mbak April ya, banyak juga obat-obatan yang kadang harus diminum di pagi hari, bahkan katanya ada yang jam 5 subuh ya. Itu Iya, nama betul. jenis obatnya apa ya Mbak? Untuk obat jantung yang diminum pagi hari atau subuh itu namanya furosemid, Bu, yang tadi saya sebutkan pertama. Iya, iya. Dia efeknya buang air kecil gitu. Oh. Jadi memang diminumnya pada saat perut kosong atau 2 jam sebelum makan. Efeknya langsung mengeluarkan Iya, nanti air akan seni ya, Bu, mengeluarkan ya? cairan, Cairan, betul. iya, Ya, oke. kenapa diminum sebelum makan? Karena furosemid ini berinteraksi dengan makanan, Bu. Jadi kalau bisa diminumnya sebelum sarapan atau makan pagi, seperti itu, Bu. Oh gitu. Iya. Nih kalau misalkan saking banyaknya obat atau saking harus rutinnya kita harus minum obat, dan terkadang ada tingkat, namanya manusia ya, ada tingkat bosan-bosan ya Mbak. Nah kira-kira kalau ini obatnya lupa gitu ya, lupa untuk diminum, ada satu mungkin harus minum pagi atau minum malam, dia lupa nih sehari, kira-kira ada efeknya Mbak dalam tubuhnya si pasien tersebut? Oh, kalau misalkan pasien lupa minum obat, misalkan di pagi pasiennya lupa ya Bu ya, setelah makan iya. langsung aktivitas gitu ya. Nanti untuk waktu minum berikutnya seperti siang atau sore nggak boleh diminum double. Kalau misalkan lupa ya sudah dilewatkan Oh, saja gitu. gitu. Untuk efeknya sih kalau memang pasien rutin minum obat cuma mungkin terlupa 1 hari tidak bermasalah. Oke. Terus kadang gini Mbak, kan ada obat yang diminum pagi hari ya, ada yang malam hari misalkan ya. Terus paginya dia lupa nih, terus dia minum agak-agak ke siang gitu. Apa boleh bergeser waktu gitu Mbak? Kalau untuk bergeser waktu sedikit Jadi kan, atau gimana, banyak Bu? jadinya, Oh, banyak. yang penting nggak sampai malam gitu. Jadi paginya misalnya harusnya makan pagi jam 8 misalkan Iya. ya, dia akhirnya jam 3 dia minum. Yang penting nggak malam gitu. Dia minum tuh yang jatahnya pagi, dia minum di jam 3. Itu kira-kira nggak apa-apa Mbak? Oh, nggak boleh Bu, harus sesuai dengan waktu minumnya. I see. Kalau memang lupa minum di pagi hari, nanti untuk waktu minum berikutnya menyesuaikan saja. Mbak April, seperti kita kalau minum obat terlalu banyak dalam seharinya ya Mbak, terus terkadang kita ada kalanya manusiawi ya, ada rasa bosen untuk minum obat. Nah kira-kira kalau misalnya lupa minum obat pagi, terus kita geser waktunya atau waktunya tuh kita gabung gitu, kira-kira boleh nggak Mbak? Dan kadang kita minum obat ada dianjurkan 1 hari 2 kali minumnya pagi dan sore. Nah kira-kira kalau lupa yang pagi langsung kita minum siang lalu malam gitu, kira-kira gimana Mbak? Coba Mbak April bisa jelaskan nggak? Ya baik Bu, kalau ada pasien mungkin lupa ya untuk minum obat yang waktu minumnya misalkan 2 kali sehari, pasien tersebut lupa di pagi hari. Kalau tidak terlewat lebih dari 2 jam, boleh diminum saat pasien tersebut ingat. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 jam, sebaiknya dilewatkan saja Bu. Jadi langsung minum di malam harinya kalau untuk 2 kali sehari. Tapi kalau misalkan yang 1 kali sehari, misalkan pasien lupa minum di pagi, boleh diminum di pagi hari tapi pagi hari selanjutnya gitu Bu. Oh, harus sesuai berarti Harus ya, sesuai, Mbak, betul, ya? jangan Kalaupun di malam. lupa harus waktu bergesernya paling nggak 2 jam yang tadi Mbak April Betul, katakan minimal ya. 2 jam. Oke. Kan ada terapi obat penunjang yang dianjurkan oleh dokter ya. Kira-kira kadang orang tuh suka second opinion ya Mbak, suka mencoba-coba menggantikan obat-obat medis dengan obat-obat herbal ya. Nah kira-kira boleh nggak sih obat-obatan ini digabungkan atau seperti apa, dikombinasikan kadang antara obat medis dengan obat herbal? Gimana nih Mbak menurut Mbak April ya? Oh iya baik Bu, beberapa pasien ada juga yang menanyakan seperti obat jantung boleh nggak sih digabung dengan obat herbal atau jamu, Betul. mungkin ya Bu ya.
Kalau untuk obat herbal atau jamu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan dulu ke dokter, dan kalaupun misalkan dokter mengizinkan ya, nanti dikasih jarak sama obat jantung atau obat dari dokter minimal 2 jam baru boleh diminum obat herbal tersebut. Oh berarti masih boleh ya Mbak ya menggabungkan antara obat anjuran dokter dengan herbal asalkan ada waktu jedah ya antara tadi berapa jam gitu ya dari Iya, Bu, obat betul. yang dikonsumsi secara obat medis dengan obat herbal atau jamu-jamuan. Iya, Iya. dengan catatan sesuai dengan instruksi dokter, Bu. Jadi harus lapor dokter dulu sebelum minum obat herbal atau jamu tersebut. Oh begitu Mbak ya, bagus sekali nih informasi. Barangkali masyarakat Indonesia harus mengerti nih terkait dengan penggunaan obat yang kita konsumsi sehingga tahu waktu kapan kita minum obat yang diberikan oleh dokter dan kapan kita mencoba meminum dengan obat-obat herbal. Nah, seperti kita tahu ya kalau misalnya pasien jantung ya Mbak April yang sudah menggunakan pengencer darah atau obat-obat yang yang kita ketahui tadi kan Mbak April sudah jelaskan di awal ya. Nah, ketika dia harus melakukan satu tindakan, apakah obat pengencer darah ini harus di stop, Mbak? Oh iya, baik Bu. Jadi nggak semua tindakan harus istilahnya harus menyetop obat pengencer darahnya ya Bu. Jadi ada obat pengencer darah yang harus di stop apabila pasien akan melakukan rencana tindakan seperti operasi CABG, ganti katup atau perbaikan katup. Kalau untuk tindakan pemasangan ring atau kateterisasi jantung, obat pengencer darah tersebut tidak perlu di stop gitu Bu. Oh gitu. Iya. Jadi berapa lama Mbak kira-kira sebelum tindakan pengencer darah itu harus di stop? Kurang lebih 1 minggu ya Bu, 1 minggu sebelum 1 minggu. tindakan tersebut. Baik. Berarti pengencer darah harus di stop 1 minggu sebelum dilakukan tindakan. Iya, Nah betul, biasanya Bu. apakah kita dilakukan pemasangan ring atau CABG itu sama ya Mbak 1 minggu juga ya? Kalau untuk pemasangan ring tidak perlu ya Bu, tidak perlu di stop Oh, pengencer oke. darahnya. Hanya untuk tindakan operasi tertentu ya, misal CABG dan operasi katup atau perbaikan katup. Itu yang harus di Harus stop di pengencer stop. darahnya, betul. Baik. Berarti pemirsa atau pendengar sahabat sehat Indonesia harus mengetahui ketika kita akan direncanakan dilakukan operasi CABG. Nah, itu 1 minggu sebelumnya pengencer darah harus dilakukan penyetopan untuk tidak diminum. Nah, kira-kira menurut Mbak April nih, penggunaan obat-obat jantung yang sangat kita harus perhatikan dibandingkan obat-obat lain kira-kira apa Mbak? Yang perlu diperhatikan kalau kita konsumsi obat jantung ya Bu, kita tidak boleh merekomendasikan obat jantung kita kepada orang lain walaupun gejala atau keluhannya sama. Betul. Iya, iya. Kalau misalkan ada gejala tersebut atau keluhannya sama dengan kita, sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada dokter jantung dulu Bu, gitu. Oh iya benar Jadi tuh, nggak Mbak. sembarangan asal minum obat gitu. Benar, terkadang ada gejala yang mirip lalu obat kita tuh kita kasih untuk saudara atau bagaimana ya atau kerabat ya seolah-olah sama ya padahal itu tidak boleh ya Mbak ya? Iya betul Bu, tidak boleh memberikan obat kita kepada orang lain tanpa anjuran dari dokter, Iya, betul. sebaiknya memang seperti itu ya. Iya Bu. Dengan kondisi saat ini Mbak, pandemi kan udah ke arah ke endemi ya. Banyak orang yang masih takut ke rumah sakit ya, karena mungkin takut terpapar ya. Nah kira-kira kita seperti apa nih Mbak? Kalau berobat nggak harus datang ke rumah sakit, apakah ada satu prosedur layanan yang teman-teman farmasi atau instalasi farmasi berikan kemudahan kepada pelanggan-pelanggan rumah sakit jantung? Oh iya Bu, dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita sudah menyediakan untuk pasien non BPJS tentunya ya Bu ya. Iya. Untuk nggak perlu datang ke rumah sakit, bisa mendaftarkan melalui call center kami di
15.000 15.000 ya, ya, Mbak, betul, ya. 15.034 untuk Memasuki di aplikasi betul. poliklinik online, Mbak? Iya, betul. Oh. Bisa mendaftarkan diri di poliklinik online, Bu. Untuk Oke. jadwal dokternya nanti bisa buka di website Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita di www.pjnhk.go.id. Mudah sekali ya, barangkali pemirsa atau pendengar semua masyarakat Indonesia yang mungkin dalam kondisi belum berani ke rumah sakit atau seperti ada masalah untuk datang ke rumah sakit, bisa menghubungi 15.034 menggunakan aplikasi poliklinik online kami, dan di sana akan dapat melayani kebutuhan-kebutuhan pemirsa semuanya. Dan kalau boleh tahu, apakah di dalam pelayanan instalasi farmasi ada semacam bentuk layanan edukasi terkait dengan penggunaan obat-obatan yang digunakan oleh pasien kita? Kira-kira seperti apa, Mbak? Oh ya, dari instalasi farmasi ya, Bu, kalau ada pertanyaan dari pasien terkait dengan obat, bisa datang ke depo farmasi Rawajalan, bisa langsung minta bertemu dengan apoteker kami yang berdinas di hari itu, atau bisa melalui nomor telepon di Rumah Sakit Jantung Harapan kita di 021 568 4085 dan minta disambungkan ke extension farmasi di 1501 atau 1512 untuk bisa langsung berbicara dengan apoteker kami. Luar biasa ya pelayanan farmasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita yang sangat-sangat profesional sekali untuk melayani masyarakat kita. Kita sudah hampir di penghujung acara, Mbak April, sehingga mungkin Mbak April bisa merangkum atau membuat satu tips atau pesan bagi masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana sih penggunaan obat-obatan bagi pasien yang sudah terkena penyakit kardiovaskular. Kami persilakan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk sobat sehat Rumah Sakit Jantung Harapan kita, jangan lupa untuk rutin minum obat jantung sesuai dengan instruksi dokter. Aturan minum dan waktu minum juga tidak boleh dilupakan. Selain obat juga sobat sehat harus memperbaiki pola hidup dan pola makan agar badan tetap sehat dan terjaga. Anggap saja obat jantung itu sebagai vitamin atau suplemen, sehingga tidak perlu takut untuk efek sampingnya ya. Untuk waktu minumnya juga jangan dilupakan. Kalau misalkan ada obat jantung yang diminum 2 kali sehari atau 3 kali sehari, juga tidak boleh diminum sesekali saja. Kalau misalkan badan udah sehat, di stop, itu tidak boleh. Harus tetap mengikuti instruksi dari dokter agar badan tetap sehat dan kualitas hidup juga tetap terjaga. Ya, demikian Bu Neti penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik Mbak April, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi terkait dengan bagaimana menggunakan obat-obatan bagi customer kita, pelanggan kita, dan bahkan masyarakat Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua, dan di ujung acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, tim farmasi, tim PKRS, dan tim instalasi pemasaran dan pengembangan usaha. Dan akhirnya kita akan berjumpa nanti pada topik-topik yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua.